ngaji tafsir surat Qaf ayat 36 hingga 40, kemudian dilanjut dengan sesi tanya jawab. Dalam sesi tanya jawab kali ini, para jamaah dapat mengajukan pertanyaan mengenai materi kajian langsung pada Ustadz Ridwan melalui kolom chat setelah materi yang selesai. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada yang terhormat Ustadz Ridwan kami persilakan. Apakah sudah siap Ustadz Ridwan? Sudah. Oke, izin share screen ya Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat pada kita semua. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan pada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan di pagi ini, insya Allah kita akan masuk pada ayat ke-36 dari surat Qaf sebagai kelanjutan dari pembahasan di pertemuan sebelumnya. Yang pada pembahasan sebelumnya kita masuk pada ayat ke-30 sampai 35. Nah, pada kesempatan pagi ini insya Allah kita akan lanjutkan pada ayat ke-36 sampai dengan 40. Mudah-mudahan Allah SWT membimbing kita untuk bisa mempelajari, mengkaji ayat-ayatnya yang mulia. Sekarang kita lihat sama-sama ayatnya. Maaf, bisa diperbesar tampilan ayatnya. Mungkin bisa dimaksimalkan sampai halaman utuh. Ya. Kita bisa lihat sama-sama di sini, dan tentu kalau yang punya mushaf di rumah juga boleh. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin. Wa kam, dan berapa banyak, ahlakna, yang telah kami binasakan, qablahum, sebelum mereka, min qarnin, dari umat. Hum, mereka ini, asyaddu minhum batsya. Hum, umat yang sudah dibinasakan tersebut, umat di masa lalu, mereka asyaddu, lebih besar, lebih besar kekuatannya atau lebih kuat, minhum, daripada mereka orang-orang kafir Quraisy atau yang sama dengan mereka, orang-orang yang hidup di zaman sekarang pada saat turunnya ayat ini. Batsyan itu artinya kekuatannya. Jadi berapa banyak umat-umat terdahulu mereka lebih kuat daripada orang-orang kafir Quraisy. Lebih kuat, lebih besar jumlahnya. Kemudian selain itu fanaqabu fil bilad. Kita terjemahkan dulu, nanti kita akan jelaskan ayatnya. Fanaqabu fil bilad. Kemudian mereka melakukan, naqabu itu bisa maknanya melakukan perjalanan, menjelajah, tetapi bisa juga maknanya mereka sampai melubangi
Al-bilad, berbagai negeri. Jadi kalau bahasa kita sekarang mengeksplorasi. Ada kekayaan yang terdapat di negeri, ada kekayaan yang terdapat di berbagai tempat yang ada dan mereka sudah pernah melakukannya. Hal mimmahis, apakah ada tempat untuk menghindar, tempat untuk lari, tempat untuk kabur? Apakah ada tempat untuk menghindar dari apa? Dari kebinasaan yang sudah disebutkan di awal ayat ini. Yang kebinasaan yang Allah lakukan kepada umat-umat terdahulu. Nah, sekarang kita coba jelaskan kandungan ayatnya. Nah, di sini Allah SWT berfirman, wa kam ahlakna ya, wa kam ahlakna qablahum min qarn. Dimulai dengan huruf wawu di awal ayat. Huruf wawu di sini dalam bahasa Arab namanya wawu ibtida. Wawu yang digunakan untuk menunjukkan makna memulai. Bukan kata sambung yang bermakna dan. Kalau kemudian dikatakan sebagai kata sambung, berarti kata sambung dari yang sebelumnya untuk menguatkan. Tetapi kalau kemudian ini menjadi kalimat baru pada ayat ini, maka biasanya dalam penerjemahan tidak ditambahkan dengan kata dan. Kecuali kalau kita mau mengaitkan apa yang kita bahas ini dengan yang sebelumnya. Sementara pada pembahasan sebelumnya, pada ayat ke-35, ini bicara tentang berbagai mulai dari tentunya di ayat sebelumnya, maafnya, di ayat ke-34 atau 33, pada ayat sebelumnya pembahasannya berkaitan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang masuk ke dalam surga. Sementara pada ayat 36 dan selanjutnya, ini bicaranya kebalikannya, bicara tentang orang-orang kafir. Jadi temanya sudah berpindah dari sebelumnya bicara tentang orang-orang beriman, sekarang pindah ke pembahasan orang-orang kafir. Maka kalau diterjemahkan tanpa menggunakan kata dan, tidak mengapa, dan itu biasa. Sebaliknya dalam bahasa Arab juga dan wawu di situ tidak bermakna dan kalau dimaknai wawu ibtida, wawu untuk menunjukkan permulaan. Nah, kita lihat di sini Allah SWT berfirman, wa kam ahlakna. Wa kam, dan berapa banyak, ahlakna, telah kami binasakan. Siapa yang dibinasakan? Min qarnin, dari generasi, dari umat-umat. Ya, min qarnin, dari umat. Maksudnya berapa banyak orang-orang, umat-umat terdahulu yang sifatnya sama dengan kalian. Maksudnya kepada, ini ayat ini tujuan kepada orang-orang Quraisy, orang-orang kafir maksudnya. Orang-orang sebelum, orang-orang yang mendustakan itu
mereka pada umat-umat terdahulu, hum asyaddu minhum batsya. Orang-orang yang dibinasakan pada umat terdahulu itu jauh lebih besar dan kekuatannya lebih dahsyat dibanding orang-orang kafir Quraisy. Tetapi kekuatan yang sehebat itu ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka ingkar, mereka kufur, mereka mendustakan, maka kekuatan itu tidak berarti sedikit pun. Ketika Allah binasakan dengan berbagai caranya. Ada yang diberi banjir, ada yang diberi hujan dan azabnya dari atas, azabnya dari bawah, ada yang dengan cara gempa, bumi terbelah, apa saja bentuknya, semua itu bagi Allah SWT tentu sangat mudah untuk membinasakan mereka. Seperti sekarang kalau kita lihat di zaman ini tentu cara yang paling mudah untuk memahami hal-hal seperti ini. Kita bisa lihat bagaimana Allah SWT membinasakan orang, atau kalau itu beberapa orang, ya, membinasakan beberapa orang dengan berbagai cara, dan bisa dilakukan dengan hal-hal yang sangat sederhana. Ini kecil, tapi membinasakan. Nah, pada umat terdahulu, mereka hum asyaddu minhum batsya. Umat terdahulu jauh lebih dahsyat kekuatannya. Bisa seperti yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, jumlahnya lebih banyak. Fir'aun dan pasukannya kekuatannya lebih besar daripada orang-orang kafir Quraisy. Kalau bicara jumlah. Kemudian kalau bicara kekuatannya, mereka lebih kuat. Ditambah lagi apa? Pengaruhnya. Pengaruhnya. Jadi ada yang besar, tapi pengaruhnya kecil. Dan ada yang besar dan betul-betul pengaruhnya juga besar. Nah, mana yang lebih menakutkan? Tentu yang jumlahnya lebih besar, mereka lebih kuat, dan pengaruhnya lebih terasa. Fir'aun dan pasukannya itu bisa melakukan apa? Bikin aturan, bisa buat aturan apapun yang disukai Fir'aun. Bayangkan, ini aturan yang jelas-jelas orang yang waras, orang yang sehat, makanya tidak membenarkan itu. Yaitu apa? Setiap bayi laki-laki dari Bani Israel yang lahir, maka ditangkap, dibunuh, diambil dari ibunya, dari keluarganya, kemudian dibunuh. Alasannya kenapa? Alasan bisa dibuat. Misalnya alasannya mimpinya Fir'aun. Kita bisa bayangkan kalau aturan dibuat dasarnya mimpi. Tidak mempertimbangkan ini itu, pokoknya alasannya adalah karena sang penguasa menghendaki itu. Dan itu dilegalkan. Tidak dipersoalkan. Kenapa? Karena Fir'aun menguasai semuanya. Fir'aun berkuasa atas semua yang ada di sana pada saat itu. Apapun bentuknya. Artinya menguasai ekonomi, menguasai pendidikan, menguasai perdagangan, menguasai apa saja. Semuanya dikuasai oleh Fir'aun dan pasukan. Dan tidak ada yang bisa menghadang. Tentu maksudnya dari manusia
pada saat itu. Kita bukan sedang membandingkan Fir'aun dengan kekuatan Allah SWT, tapi Fir'aun dengan manusia yang ada pada saat itu. Bani Israel susah berhadapan dengan Fir'aun dan pasukannya kalau menggunakan perhitungan manusia. Bani Israel tercerai-berai, kemudian tidak punya kekuatan yang bisa diperhitungkan, tidak punya pasukan yang besar, tidak punya mau berhadapan dengan Firaun dan pasukannya rasanya mustahil. Nah, ini yang berkaitan dengan bagaimana kekuatan pada umat terdahulu. Kita ambil contohnya Firaun. Tentu ayat ini tidak membatasi yang dimaksud hanya Firaun. Karena min qarnin untuk menunjukkan maknanya umum. Siapapun umatnya. Ya, siapapun umatnya. Dari umat-umat terdahulu. Ya, tanpa dibatasi sedikit pun. Artinya tanpa dibatasi bahwa yang dimaksud itu umat A, B, atau C. Ya, tidak ada pembatasan. Nah, atau dalam bahasa Arab biasa diistilahkan ini namanya ayat yang bersifat umum. Nah, kemudian selanjutnya pada lanjutan ayatnya disebutkan, setelah disebutkan bahwa mereka punya kekuatan yang hum asyaddu minhum batsya, dan tidak mungkin, kalau mau dibandingkan tidak mungkin sebanding. Lalu kemudian disebutkan fanaqabu fil bilad. Fanaqabu fil bilad. Kita bisa lihat di sini di layar. Naqabu bisa maknanya banyak melakukan pembangunan. Yang pembangunan itu kemudian masih bertahan. Si pembangunan yang ditinggalkannya, maksudnya pembangunan itu apa yang mereka bangun bertahan sehingga umat yang hidup pada masa berikutnya bisa menyaksikan. Contohnya apa? Piramid. Contohnya piramid yang kita kenal dan itu berada di Mesir. Piramid tersebut sampai sekarang bisa dilihat. Dan sampai sekarang orang yang menyaksikan terkagum-kagum. Bagaimana teknologinya membuat piramid yang besarnya luar biasa. Pada zaman itu, pada zaman ketika teknologinya nggak seperti sekarang. Pada zaman sekarang saja membangun seperti itu, orang mengatakan luar biasa. Orang akan kagum. Sekarang teknologinya jauh lebih canggih dibanding zamannya Firaun. Kita kalau sekarang melihat ada bangunan dibuat tingginya cuma 100 meter, sangat mungkin karena ada bangunan yang tingginya sampai 200 meter, 300 meter, bahkan ada yang sampai 800 meter lebih. Nah, kalau pada zaman itu, dan itu bukan 1 abad yang lalu, artinya Fir'aun itu hidupnya bukan 1 abad yang lalu. Yang pada saat itu alat-alat teknologi tidak secanggih sekarang. Sekarang kalau orang bikin bangunan tinggi, bisa memperhitungkan berbagai macam hal. Kekuatan tanahnya, kemudian angin, tekanan angin, dan seterusnya bisa diperhitungkan. Dengan alat-alat yang sekarang ini ada dan kecanggihan yang ada. Nah, pada zaman itu ada peninggalan yang ketika orang membangunnya sekarang ini, orang terkagum-kagum gimana caranya bikin piramid. Lalu dipelajari. Dan itu ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun ya, lebih tepat, ribuan tahun yang lalu, bukan ratusan tahun yang lalu.
Itu yang dinamakan dengan tadi, selain mereka itu asyaddu minhum batsya, tapi juga fanaqabu fil bilad. Dan Imam Mujahid ini seorang tabi'in. Beliau menjelaskan bahwa mereka yang dibinasakan itu pernah menjelajah negeri, maknanya memang menjelajahi berbagai wilayah. Yang kata Imam Qatadah, keperluannya bisa mencari rezeki atau untuk keperluan jual beli, perdagangan, dan ma'isyah, untuk mata pencaharian. Mata pencaharian yang mereka perlukan. Dan kemudian mereka ini ketika Allah binasakan, hal mim mahis, apakah ada tempat lari? Artinya adakah mereka ini mendapatkan tempat untuk berlari dari azab Allah SWT ketika Allah mengazab mereka? Yang itu merupakan ketetapan bagi Allah, ketetapan Allah SWT bagi mereka. Setiap yang tidak beriman akan Allah azab. Ketika ada pertanyaan hal mim mahis, apakah ada tempat lari dari kebinasan itu? Pertanyaan ini tentu tidak perlu dijawab ya atau tidak, atau dijawab ada dan tidak, sebab sudah jelas, kisahnya sudah jelas, kisahnya Fir'aun dengan pasukannya, atau kisahnya daripada umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, umatnya Nabi Nuh alaihissalam, umatnya Nabi Soleh, dan seterusnya. Semuanya sudah jelas. Ketika dibinasakan, Allah tidak memberikan mereka tempat untuk berlari, tempat untuk berlindung. Jadi ketika dibinasakan, kemudian misalnya ada orang-orang dekatnya Fir'aun berhasil menyelamatkan diri, dan mereka terus kemudian menggalang kekuatan lagi dan seterusnya. Kita semua ketahui Allah binasakan bahkan supaya menjadi pelajaran bagi umat manusia pada masa berikutnya, tubuhnya dipertahankan untuk tetap ada sampai pada masa-masa berikutnya. Orang bisa melihat bagaimana sisa tubuhnya Fir'aun. Tentu tujuannya untuk mengambil pelajaran dari umat terdahulu. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat di ayat ke-37. Inna fi dzalika. Di ayat ke-37 Allah SWT berfirman, di ayat berikutnya, Inna fi dzalika. Inna sesungguhnya, fi dzalika, pada yang demikian itu, la dzikra, sungguh terdapat peringatan. Pada apa? Pada kisah umat-umat terdahulu. Dan kisah seperti ini sebetulnya tidak perlu banyak. Tidak perlu banyak artinya tidak perlu harus jumlahnya puluhan, apalagi ratusan. Sebetulnya kisahnya cuma beberapa gelintir sudah cukup. Karena bagi orang yang berakal, apalagi orang beriman berakal, apa yang terjadi pada orang lain terjadi pelajaran bagi dirinya. Tidak perlu dia mengalami terlebih dahulu, baru dia bisa mengambil pelajaran. Ya, seperti sekarang misalnya, kalau kita melihat ada orang yang sakit, tidak perlu kita mengalami sakit dulu baru percaya, oh ternyata ada juga sakit. Cukup melihat, apalagi kalau yang dilihat banyak, maka itu sudah cukup menjadi pelajaran. Kalau kita pernah melihat ada orang kesetrum, terus kemudian kesetrum itu berkaitan dengan
listrik, aliran listrik. Maka kita yang melihat peristiwa seperti itu sudah cukup ketika diberitahu, hati-hati loh, kabel itu nyetrum. Sudah cukup itu jadi pelajaran bagi kita. Jadi kita jadi hati-hati. Tidak perlu kemudian kita coba dulu sebentar. Ini saya ingin mengetes dan menguji apakah betul kabel itu nyetrum. Enggak perlu begitu. Sudah cukup orang lain mengingatkan kita atau kita melihat ada kejadian orang kesetrum. Sudah cukup untuk jadi pelajaran bagi kita bahwa ternyata dampak dari kesetrum itu, nah itu sudah cukup. Yang seperti itu nggak perlu dirasakan dulu baru kita percaya. Api panas dan membakar. Mungkin sebagian yang belum pernah mengalami itu tidak perlu coba. Sudah cukup apa yang didapatkan dari orang lain, baik orang lain yang mengalami. Dan kita mendengar ada orang yang tubuhnya terbakar. Itu sudah cukup jadi pelajaran bagi kita, dan itu pelajarannya kuat. Nggak perlu dicoba-coba lagi. Nggak perlu kita mengatakan bahwa saya baru percaya kalau itu bisa dilihat dan bisa dirasakan. Kita tidak perlu sampai hal-hal seperti itu. Nah, sama dengan pelajaran pada umat terdahulu. Sudah cukup pelajaran bagaimana orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, Allah binasakan. Dan itu sudah cukup untuk jadi pelajaran bagi kita. Kalau orang yang melakukan perbuatan seperti itu, Allah binasakan dengan berbagai bentuk atau berbagai cara Allah binasakan. Dan kita tidak, sekali lagi tidak perlu ngalami dulu baru percaya. Sudah cukup banyak umat-umat terdahulu yang mendustakan dan Allah binasakan. Misalnya kisahnya Fir'aun. Dengan segala bentuk kezalimannya karena merasa berkuasa, dan saking berkuasanya dia merasa bahwa tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghalangi. Kalau bicara sombong, sombongnya luar biasa. Cara angkuh, takabur, sangat luar biasa. Semua kekuatan yang ada dia kerahkan. Baik kekuatan pasukan, kekuatan ekonomi, kekuatan media, kekuatan dari sisi hukum, dia bisa kerahkan dan berbuat apa saja. Tapi kezaliman itu ada ambang batas. Ketika mencapai puncaknya berarti mendekati kehancurannya. Lalu kemudian itu jadi pelajaran bagi kita. Kalau Anda berkuasa dan zalim, maka ketika Anda pertontonkan kezalimannya dan dipertontonkan lagi, berarti ini tanda-tanda kehancurannya. Tanda-tanda kebinasaannya. Inna fi dzalika ladzikra. Itu sudah cukup menjadi pelajaran. Liman kana lahu qalbun, untuk orang yang memiliki hati. Tentu yang hatinya hidup. Yang hatinya bisa memahami. Yang hatinya bisa menyadari. Yang akalnya bisa berpikir sehat. Yang akalnya bisa berpikir normal. Sekarang ini salah satu yang mahal katanya waras. Kewarasan. Sampai ada webinar yang isinya menjaga kewarasan. Karena sudah dianggap banyak yang mulai tidak waras. Nah, itu cukup menjadi pelajaran bagi kita. Bagi orang-orang yang hatinya masih hidup. Pikirannya, akalnya masih bisa berpikir dengan jernih. Melihat apa yang ada,
dan bisa digunakan untuk memahami dengan baik. Nah, kemudian disebutkannya qalbun dengan bentuk nakirah tanpa alif lam. Ini untuk menunjukkan bahwa ini berlaku untuk setiap akal. Ya. Untuk setiap hati. Artinya orang yang ketika menggunakan akalnya dengan hati nuraninya, maka dia akan sampai. Tapi kalau yang akalnya tertutup dengan hawa nafsu, dengan ambisi, dengan berbagai kegelapan, maka yang sudah jelas-jelas kebenaran pun bisa berubah menjadi kebatilan. Dan semakin dipertontonkan, semakin diperbanyak, maka semakin jelas waktu kehancurannya berarti semakin dekat. Maka kalau ada orang yang berbuat kezaliman, kemudian berbuat kezaliman lagi dan terus bahkan dipertontonkan untuk menunjukkan bahwa dia berkuasa, bagi orang yang beriman, ini berarti pertanda sebentar lagi akan menemui kehancurannya, akan menemui kebinasaannya. Bagaimana bentuknya? Nah, ini yang menjadi rahasia. Karena pada umat terdahulu, cara Allah membinasakannya juga berbeda-beda. Fir'aun dibinasakan dengan cara tanpa perlu ada pasukan yang menghadapinya, lalu perang dan berdarah-darah. Ini cuma dengan air aja. Tenggelam, lalu selesai. Dan selesainya cepat sekali tuh. Karena yang tenggelam bukan cuma 10-20 orang. Tidak bisa berhadapan dengan air. Dan Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya tidak menggunakan kekuatan persenjataan. Dan memang nggak bisa. Kalau Nabi Musa alaihissalam dengan pengikutnya berhadapan dengan pasukan Fir'aun, mau berhadapan menggunakan senjata, nggak mungkin. Itu kalau kita bicara tidak mungkin itu dalam artian perhitungan manusiawi. Karena pengikutnya Nabi Musa bukan pasukan. Artinya bukan pasukan berhadapan dengan pasukan, itu jelas tidak berimbang. Kemudian jumlahnya, kelengkapan persenjataannya. Dan kalau pasukan dengan bukan pasukan kan berbeda dari sisi terlatih dan tidak. Sekarang misalnya gini, orang punya senjata. Yang satu terlatih menggunakan senjata, dengan yang satu lagi tidak. Pasti berbeda. Kita semua di rumah punya pisau, tapi digunakan untuk ngiris-ngiris bawang, berambang, dan seterusnya. Tapi bagi yang terlatih dari sisi ilmu bela diri, pisaunya digunakan untuk bermacam-macam. Ada yang terlatih dan pisaunya digunakan untuk latihan bela diri. Sampai ada latihan bela diri melempar dengan pisau ke sasaran tertentu dan tepat serta kuat. Bagi kita yang tidak pernah melatih itu, nggak bisa. Ya, demikian pula yang lainnya. Intinya, ini harus jadi pelajaran pada umat-umat terdahulu. Dan inilah sebetulnya salah satu bagian penting dari Al-Quran. Kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu untuk jadi pelajaran. Ya, untuk jadi pelajaran bagi kita. Karena kisah dalam Al-Quran itu bukan cuma sekedar dongeng kisah lalu selesai. Apalagi dongeng-dongeng yang misalnya sekedar untuk lucu-lucuan. Bukan. Sama sekali bukan seperti itu. Apa yang Allah abadikan dalam Al-Quran
bukan untuk sekedar bercerita sesuatu kemudian itu lucu. Tidak. Sama sekali tidak. Tapi itu untuk apa? Untuk jadi pelajaran. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa kisah-kisah itu ahsanul qasas, kisah terbaik. Karena jadi pelajaran bagi kita yang hidup berabad-abad setelah kisah itu. Karena orang bisa mengatakan, oh itu kan kisah umat terdahulu, konteksnya sudah berbeda, zamannya sudah berbeda, dan seterusnya beda. Tapi ternyata kisah dalam Al-Quran tidak demikian. Ya betul. Kisahnya Fir'aun itu jauh sebelum kita dan ribuan tahun, bukan ratusan tahun. Kondisi sosialnya beda, kondisi politiknya beda, kondisi ekonominya beda, kondisinya beda. Ya. Tetapi ada nilai-nilai yang itu menjadi pelajaran untuk setiap zaman. Salah satunya tadi yang kita sebutkan. Ini satu dari sekian banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah umat terdahulu. Bagaimana kezaliman itu. Dan ketika kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun dan pasukannya, ya tentu pasukannya sekedar mendukung. Yang dilakukan oleh Fir'aun, ternyata itu menjadi jalan kehancurannya. Fir'aun bukan hanya mengatakan dirinya sebagai raja, tapi minta disembah. Dan dia bisa melakukan berbagai cara untuk supaya orang menyembah dirinya. Yang kalau orang berpikir dengan cara berpikir yang wajar, berpikir yang normal, sehat, berpikir dengan hati nurani, tentu bisa membedakan ini layak dikatakan Tuhan apa enggak. Karena apakah layak Tuhan itu tidur nih? Itu sudah cukup untuk jadi pelajaran. Masa Tuhan ngantuk ya? Masa Tuhan itu tidur? Yang nanti kita akan lihat pada ayat ke-38 bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dan semua yang ada di antara keduanya itu diciptakan dalam 6 masa, kemudian Allah nyatakan Allah tidak merasa dan tidak mengalami letih. Sementara Fir'aun itu sama dengan kita, manusia biasa. Artinya sama punya rambut, kepala, mata, hidung, dan seterusnya. Kemudian sama juga tidur, ya. Setelah itu bangun lagi. Nah, Tuhan tidur. Bisa dibayangkan kalau Tuhannya tidur, ngantuk, capek, terus melakukan perbuatan-perbuatan yang maaf itu perbuatan manusiawi, tapi sekaligus untuk menggambarkan kelemahan. Artinya capek itu kan kelemahan, letih, setelah itu ngantuk, tidur, belum lagi yang maaf berhubungan dengan metabolisme dalam tubuh. Setelah makan, ya kemudian kadang-kadang perlu ke belakang, lalu buang air. Kemudian makanan yang dikonsumsi setelah sekian lama pada rentang waktu tertentu, ternyata perlu asupan tambahan baru lagi. Pagi sudah makan, ternyata nggak makan siang, nggak makan sore, malam. Ya malam tuh lapar. Ya itulah manusia yang menunjukkan lemahnya manusia. Apakah manusia yang seperti itu layak dikatakan sebagai Tuhan dengan semua kelemahan-kelemahan yang ada di dalamnya? Nah, kemudian di bagian lanjutannya di akhir ayat ke-37 Allah SWT berfirman, au al-qasam'a wa huwa syahid. Au atau al-qasam'a, menggunakan pendengarannya. Asalnya alqa itu artinya melemparkan. As-sam'a pendengarannya, menyimak. Wa huwa syahid, dan dia
menyaksikan. Nah, di situ disebutkan setelah inna fi dzalika ladzikra. Jadi sungguh benar-benar yang disebutkan dalam surat ini. Sungguh pada semua yang tadi disebutkan atau sudah disebutkan di atas itu benar-benar menjadi peringatan, menjadi pelajaran, menjadi keteladanan bagi orang-orang yang berakal, yang dapat memahami dan memikirkan bagaimana hakikat kehidupan, bagaimana keimanan itu punya pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan, atau bagi orang yang mempergunakan pendengarannya. Untuk apa? Untuk mendengarkan nasihat dan pelajaran. Jadi bisa dengan dilihat, bisa dengan didengar, bisa dengan dipikirkan, direnungkan. Yang itu semua Allah sediakan pada manusia. Allah sediakan pada manusia. Tentu kita bicara manusia secara umum, manusia normal. Bisa menggunakan itu. Artinya bisa dengan mendengarkan. Maka bagi kita, apa yang kita dengarkan dari nasihat-nasihat itu sudah cukup untuk menjadi pelajaran. Bagi kita, tidak perlu mendapatkan azab terlebih dahulu, baru percaya. Mendapatkan musibah dulu, baru percaya. Misalnya, setelah melihat, oh ternyata kampung yang di situ mereka banyak melakukan berbagai kemungkaran, kejahatan, kemaksiatan, Allah binasakan. Setelah lihat, baru percaya, oh ternyata. Tidak harus begitu. Cukup dengan kita mengambil pelajaran dari umat terdahulu, tidak perlu harus diulang dulu di hadapan kita di zaman sekarang, baru percaya. Apa yang disebutkan dalam Quran, yang disebutkan dalam hadis, dari umat-umat terdahulu, yang hidupnya ribuan tahun yang lalu, sudah cukup jadi pelajaran. Tidak harus nunggu, dan tidak harus percayanya itu setelah melihat. Melihat yang ada di hadapan kita, pada umat terdahulu, pada umat di zaman sekarang, melakukan kemungkaran, kemaksiatan, kemudian Allah binasakan, baru percaya. Jadi tidak perlu seperti itu. Nah, itu pesan yang penting. Jadi artinya mendengarkan, kemudian memikirkan, mendengarkan, kemudian memahami, merenungkan. Itulah salah satu pesan yang Allah ingin sampaikan kepada kita sebagai bentuk kewajiban dalam perjalanan kehidupan kita, karena kita ini hidup bukan sekedar menjalani aktivitas kehidupan, tapi banyak peristiwa-peristiwa yang bisa jadikan pelajaran untuk kita semua. Karena berhubung waktu yang ada, nampaknya kita baru cuma bisa membahas 2 ayat. Mudah-mudahan ulasan yang ada ini ada manfaat yang kita bisa ambil. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembalikan ke MC. Ya, bisa